Setiap perjalanan besar dalam dunia pendidikan hampir selalu bermula dari hal yang sederhana. Dari sebuah keteladanan, dari sosok yang diam-diam memberi contoh. Di masa ketika arti seorang guru bukan sekedar profesi, melainkan figur yang digugu dan ditiru. Nilai itu tumbuh lebih dulu, jauh sebelum jabatan, jauh sebelum tanggung jawab besar datang menyusul. Dan dari sanalah sebuah pengabdian panjang perlahan dimulai. Di SD Karangpete, tepatnya di desa atau di desa Sidamulih, sana atas kecamatan Sidamulih. Setelah memantapkan hati memilih jalan sebagai pendidik, perjalanan pengabdian itu benar-benar dimulai. Bukan di kota, bukan di sekolah besar, melainkan di sebuah sekolah dasar yang letaknya paling jauh dari pusat kecamatan. Sebuah tempat yang bahkan oleh kepala dinas kala itu disebut sebagai Gatot Kacanya Pangandaran. Paling tinggi, paling jauh, dan paling menantang. Sebagai guru muda, beliau datang tanpa kemewahan, tanpa fasilitas lengkap, hanya membawa satu hal, niat yang tulus untuk mengabdi. Mereka punya satu keinginan, Bapak jadi guru olahraga di sini, Pak besok ada turnamen bola voli bulan besok di desa sebelah. Kami pengen ikut serta di turnamen tersebut, mohon kami dilatih. Namun justru di sanalah kepercayaan masyarakat mulai tumbuh. Pemuda-pemuda desa datang, bukan sekadar memperkenalkan diri, tetapi membawa harapan. Sebulan berbaur, berlatih bersama di lapangan sederhana, hingga akhirnya desa kecil itu meraih juara. Ternyata alhamdulillah mengikuti turnamen tersebut dan seumur-umur ternyata lingkungan tersebut menjadi juara satu. Dari situ lingkungan begitu apresiasi kepada saya. Kemenangan kepercayaan yang mengikat seorang guru dengan lingkungannya. Namun yang paling membekas bukanlah piala atau tepuk tangan, melainkan wajah-wajah polos murid-murid SD yang menanti kehadiran gurunya setiap hari. Sentuhan kepada siswa begitu seperti orang tua dengan anak kandung, begitu dekatnya, begitu polosnya, apalagi di daerah terpencil, sangat menambahkan sekali bimbingan maupun ajaran dari guru. Karena setiap langkah menuju sekolah, setiap ilmu yang dibagikan dengan tulus adalah bentuk ibadah dan pengabdian yang beliau yakini bernilai pahala luar biasa. Dari SMP sudah bercita-cita saya pengen jadi kepala sekolah. Saya tidak terbersit mau jadi kepala sekolah di SMK. Padahal cita-cita saya pada saat di SMP sudah pengen jadi kepala sekolah. Seiring waktu, pengabdian itu membawa beliau pada amanah yang lebih besar. Bukan lagi hanya berdiri di depan kelas, tetapi berdiri di depan sebuah sekolah. Memimpin, mengarahkan, dan menentukan arah masa depan banyak orang. Keinginan itu sebenarnya sudah tumbuh sejak masa muda. Bukan untuk jabatan, bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk satu tujuan sederhana. Membuat sekolah yang dipimpin menjadi lebih baik. Maka sekolah tersebut mau maju, mau stagnan, mau mundur, mau hijau, mau merah, mau putih, tergantung dari leadership kepala itu sendiri. Maka dari itu, saya betul-betul cita-cita saya adalah memang menjadi seorang kepala sekolah. Agar sekolah yang saya pimpin betul-betul maju dan berkarakter. Perjalanan itu tidak singkat. Beliau menapaki setiap jenjang pendidikan satu persatu. Dari guru SD, menjadi guru SMP, berlanjut ke SMA, hingga akhirnya berlabuh di SMK. Semua dijalani dari bawah, tanpa melompati proses. Dari 6 sekolah yang pernah dipimpin, ada 2 kata kunci yang selalu menjadi pegangan: komunikasi dan tupoksi. Dari komunikasi dan tupoksi itu sebagai kata kunci, dan menciptakan moto bahwa sekolah yang saya pimpin adalah
the school family, sekolah keluarga. Dalam kepemimpinannya, sekolah bukan sekadar tempat bekerja. Ia adalah rumah, tempat saling mendukung, tempat bertumbuh bersama. Dan dari fondasi itulah, visi sekolah bukan hanya tertulis di dinding, tetapi hidup dalam kebersamaan setiap warganya. Guru, TU, bahkan sampai ke penjaga, kalau ini sudah menjadi satu kesatuan keluarga, maka berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sehingga sekolah sesuai dengan misinya yang sudah disepakati oleh semuanya, termasuk visi misi, insya Allah akan tercapai dengan kekompakan komunikasi dan tupoksi. Kalau mau jujur, sing kuatnya Pak Haji, dari beberapa kepala sekolah mengatakan seperti itu. Saya bertanya dalam diri, emang SMK 1 Padang ada apa? Setiap sekolah memiliki cerita dan tantangannya sendiri. Dan ketika beliau pertama kali melangkahkan kaki di SMK Negeri 1 Padaherang, cerita yang beredar tidak sepenuhnya manis. Ada kekhawatiran, ada peringatan, ada tanda tanya besar di benaknya. Namun bagi beliau, tugas tetaplah tugas. Amanah tetap harus dijalani. Tidak gampang karena setiap sekolah punya kultur dan kebiasaan budaya masing-masing. Dan Padaherang memang setelah saya alami dari 5 sekolah, Padaherang mungkin yang kulturnya agak sedikit berbeda. Padaherang bukan sekolah yang mudah, budaya yang kuat, kepentingan yang berlapis, internal dan eksternal yang kerap beririsan. Namun seperti biasa, beliau kembali pada prinsip yang sama, komunikasi dan tupoksi. Ya Allah, jauhkanlah saya hamba dari orang-orang yang dengki, yang iri, orang-orang yang jauh dari ajaran-Mu, dan orang-orang yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. Dari situ, seiring dengan perjalannya waktu, nilai-nilai kekeluargaan yang saya terkesan sekali di Padaherang, justru di sini banyak guru siswa yang bahasa Jawa. Itu satu rumpun dengan saya. Yang pertama tumbuh adalah rasa kekeluargaan. Bahasa, kebiasaan, dan kedekatan budaya menjadi jembatan yang mempersatukan. Tidak ada jarak yang memisahkan, meski peran dan tanggung jawab tetap dijaga. Begitu sulitnya untuk membangun di Padaherang karena lahan sudah habis, sementara kebutuhan masih banyak. Mau tidak mau harus divertikalkan atau di lantai 2. Perubahan juga tampak secara nyata. Di tengah keterbatasan lahan, di saat bantuan tidak selalu hadir, beliau memilih untuk tidak berhenti. Bangunan dibuat bertumbuh ke atas. Ruang kelas dan ruang praktik tetap diperjuangkan agar pembelajaran tidak terhenti. Namun, satu pembangunan memiliki makna yang jauh lebih dalam. Masjid sekolah bukan sekedar bangunan, melainkan warisan nilai. Disitulah rasa syukur itu memuncak. Keyakinan bahwa kebaikan sekecil apapun akan menjadi amal jariah. Tapi di tahun ketiga, bahkan di tahun keempat sudah alhamdulillah segala permasalahan sedikit demi sedikit terselesaikan. Justru di tahun terakhir ini, inilah rumah saya. Saya nikmati kalau lihat dari perjalanan memang ya lumayan cukup jauh, hampir 1 jam. Tapi kalau kita melihat ke belakang, banyak rekan-rekan saya yang bertugas bahkan sampai 2 atau 3 jam perjalanan. Kalau saya 1 jam itu kita syukuri. Dari situ rasa syukur ini kita implementasikan dalam peningkatan kinerja dan layanan kepada Bapak Ibu guru maupun siswa. Jalinan kekeluargaan itu, walaupun di sisi lain juga dia ada unsur
tegas dalam menegakkan aturan. Jadi setiap pekerjaan inginnya lari terus. Hangat dan tegas. Inovatif, kemudian aspiratif. Ayeuna mah ada gendutan ya, cenah gitu. Itu seperti itu. Jadi sosoknya hangat dan perhatian kepada bawahannya gitu. Sosok yang tegas tapi santai, santai tapi tegas. Gitu. Seorang ayah bagi saya. Tegas, disiplin, tapi kadang-kadang humoris begitu. Beliau merupakan seorang pimpinan yang cukup tegas namun hangat. Yang saya merasa sedih kalau laporan ke beliau, beliau langsung berapa kali istighfar lagi, astagfirullah lagi, aduh lagi gitu. Bag, geuning maneh tengah geunggeureujkeun euy. Bapak teh geus kolot, naon kitu Pak? Eta kaos kaki Bapak, bodas sabelah. Tapi pada saat itu kami seperti benar-benar keluarga gitu Bu. Ya, apa yang jadi topik pembicaraan biasalah di perjalanan seperti itu, seperti anak dengan bapak lah gitu Bu. Kebersamaan dengan beliau selama di tim keuangan, beliau selalu mendampingi. Momen kecil itu ketika saya dipanggil sama beliau, ya itu sering sekali gitu kan. Saat beliau itu selalu menyemangati saya untuk sekolah lanjutan. Kalau di absen beliau suka menyebut ayu. Saya selalu menjawab dengan suara yang lantang, hadir Pak. Ngeliwat bersama dengan Panganino. Ya ketika dia membutuhkan saya, waktu itu saya lagi ngajar di lab, dia bukan memanggil saya tapi dia sendiri yang datang. Dan yang saya rasakan ya banyak ilmu yang saya dapat dari beliau ya. Karena terus terang saja di awal-awal secara pribadi kepemimpinan Bapak banyak tanda tanya gitu dalam mengambil keputusan. Tapi alhamdulillah di akhir-akhir di akhir ini dekat dengan beliau, malah justru yang tanda tanya itu terjawab sekarang begitu di akhir. Apa yang menjadi doa serta hajat saya rasakan semuanya sudah terpenuh. Allah sudah mengabulkan apa yang saya minta. Tinggal timbal balik saya kepada Allah SWT adalah saya harus meningkatkan keimanan saya dan ketakwaan saya. Pada saatnya nanti saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya perbuat selama hidup, ditutup dengan husnul khotimah. Bagi saya sangat kehilangan. Pak, sing sehat, sing tetap bahagia. Jaga kesehatannya ya Pak, aja keselen, panjang umur, tetap sehat. Terima kasih Pak. Semoga Bapak panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih. Jadi pokoknya is the best, menjadi orang tua bagi kami, serta semoga beliau sehat dan panjang umur. Selalu diberikan kesehatan. Bapak selalu bahagia, sehat, dan panjang umur. Semoga beliau tambah sehat, kemudian bisa mengarungi hidup. Panjang umur, sehat selalu, diberikan keberkahan di dalam hidupnya. Itu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarganya. Sehat, sehat, sehat.
seperti itu. Terima kasih. Indah berkelip kunang-kunang, terbawa angin ke selatan. Saat bersama akan ku kenang, tidak akan hilang dari ingatan. Namanya apa deh? Aduh, Bang Adi itu mereka doang. Bang Adino itu orangnya mereka doang, Bu. Kalau punya keinginan harus diikuti. Tapi alhamdulillahnya kepada hal yang baik. Ganti lah, ganti pertanyaan. Ulang panjang-panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mautina wa najatan minan nar wa afwa inal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.